In-ear monitor under 2 jutaan, suaranya bunglon, ini solusinya. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa nge-sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Tri Audio sendiri merupakan perusahaan rebranding dari KB Ear, di mana Tri Audio itu menyasar pasar yang lebih tinggi dari KB Ear. Tri Audio sendiri memang salah satu perusahaan yang menurut saya sangatlah inovatif dalam mengeluarkan produk-produk in-ear monitor. Sebut saja Tri Audio i3 yang cukup fenomenal dengan menggunakan 3 jenis driver, dan Tri Audio Star C dengan harga yang cukup affordable, dia memiliki switch dan multi driver. Kalau melihat spesifikasinya, mungkin bagi sebagian besar dari kalian mengira harganya di atas 2 jutaan. No, kalian salah. Tri Audio Star C ini hanya dipasarkan di angka yang cukup affordable, yaitu 1,5 jutaan untuk barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Tri Audio Star C ini. Oke, untuk packaging Tri Audio Star C ini dia memiliki packaging berwarna ungu dan ada gambar in-ear monitornya, tulisan Tri Audio Star C. Kalau kalian lihat di sini 1 dynamic driver, 2 balance armature, brilliant sound, bla bla bla. Di sini ada sedikit spesifikasinya, kalian bisa lihat. Impedensinya 9,5 ohm, itu ringan banget, bisa gampang di drive. Sensitivitasnya 106, cukup tinggi, dan itu mudah untuk di drive juga sih. Jadi tidak ada masalah kalau kalian menggunakan HP untuk mendengarkan in-ear monitor satu ini tentunya. Oke, sudah nggak ada apa-apa, kita langsung slide aja. Kalau kita slide, ini outer box-nya. Inner box-nya berwarna hitam polos, khas banget ya. Tri Audio ada logonya berwarna emas. Kita akan buka aja. Ini ada websitenya, kalian mau coba. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan, ini kita re-unboxing ya, jadi sudah pernah di unboxing sebelumnya. Tri Star C, ada reference tuning reference-nya, balance tuning, amazing, beautiful vocal, standard tuning, bla bla bla. Ini ada tempat kabelnya, ada kartu garansi kasih, beberapa pasang air tips, sangat generous, banyak banget sih. Ini ada manual booknya. Ini somehow ini menarik sih, ada cleaning cloth, jadi kalian bisa membersihkan in-ear monitornya pakai ini. Dan ini ada 2 pasang air tips foam, warna merah dan hitam. Sudah, that's it, tidak ada kompartemen lagi. Cukup menarik dan cukup lengkap sih untuk paket penjualannya. Dari sini ada case. Dia memberikan case di harga 1,5 jutaan, ada case. Case-nya juga ada logo Tri Audio-nya, dan somehow ini sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat keren sih. Durable, keren, berwarna silver agak grey gitu. Bahannya pun ada teksturnya, walaupun ini pasti sintetis sih, bukan leather asli, tapi somehow it's very good. Kita buka, di sini ada in-ear monitornya, dan di sini ada untuk switch tuningnya, jadi semacam kayak SIM ejector gitu ya untuk switch tuningnya. Durable. Nah, ini adalah in-ear monitor dari Tri Audio, dan ini adalah kabelnya. Overall untuk packaging dari Tri Audio Star C ini memberikan experience yang cukup menarik, dan kami berikan skor B+, apalagi mengingat harganya cuma 1,5 jutaan. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tri Audio Star C ini. Build quality dari Tri Audio Star C ini memiliki housing yang sangat cantik, dengan housing berwarna ungu seperti ini, berwarna ungu seperti permen Fox, dengan housing yang transparan. Jadi kalian bisa lihat di bagian dalamnya ada driver-drivernya. Di bagian faceplate ini ada kesan-kesan silver glitter gitu, dan kesan-kesan semacam galaxy swirl gitu. Somehow it's very good, very nice. Serta ada logo khas dari Tri Audio berwarna silver. Case-nya ini menurut saya juga berbahan resin. Cukup kokoh, tapi ini tidak full fill. Jadi memang agak sedikit kopong dikit lah.
Kalau kita lihat di bagian nozzle, nozzle-nya ini berbahan metal, berbahan aluminium mungkin. Ada finishing brass, jadi ada finishing berwarna brass seperti ini. Brass look. Serta di dalamnya sini, bagian dalam nozzle-nya ada filter untuk mencegah kotoran masuk. Di bagian belakang housing-nya ini ada 2 switch untuk kalian melakukan tuning seperti yang tadi disampaikan di bookletnya itu. Untuk bagian konektornya sendiri sudah detachable, dual pin 0,78 mm dan universal fit untuk semua jenis kabel. Tidak seperti Final Audio A3000, itu tidak semua kabel 2 pin bisa masuk, ataupun QDC tidak semua 2 pin bisa masuk. Ini universal banget untuk 2 pinnya. Untuk bagian kabelnya ini sudah preform, sudah ada bentukannya seperti ini dan menjamin kenyamanan penggunaannya. Kabelnya sendiri adalah 8 strand, silver plated. Mungkin copper sih, silver plated copper harusnya. Lalu kalau kita turun, cukup rapi pilihannya berwarna silver seperti ini. Ada chin slider dan splitter. Ada logo Tree Audio-nya, berbahan aluminium. Dan ini adalah kabelnya di bagian bawah, 8 braid yang cukup rapi. Dengan jack yang somehow juga berbahan aluminium sih kalau menurut saya. Jack 3,5 mm gold plated straight plug. Untuk build quality dari Tree Audio Star C ini kami berikan skor B. Mungkin kalau kita pernah review Tree Audio i3, dia menggunakan housing metal, dan menurut saya housing metal akan jauh lebih kokoh dibandingkan housing resin seperti Tree Audio Star C ini. Tapi balik lagi, itu masalah berat, juga masalah kalau kalian colok ke laptop mungkin pada saat ngecas agak kesetrum dikit kalau bodinya dari bahan metal. Itulah kelebihan dari body resin. Selain ringan juga tidak nyetrum lah pada saat kalian gunakan. Selanjutnya kita bahas fitting dari Tree Audio Star C ini. Ukuran housing dari Tree Audio Star C ini mungkin agak sedang, mungkin mengarah ke besar, tapi tidak terlalu besar sih. Blessing 2 jauh lebih besar daripada Tree Audio Star C ini. Masih sangat manusiawi untuk housingnya dan cukup versatile untuk semua jenis telinga menurut saya. Untuk penggunaannya sendiri, ini adalah penggunaan yang regular fit, jadi tidak perlu sampai deep fit, dan pemakaiannya pun somehow nyaman, enak. Housingnya pun bisa dikategorikan cukup ergonomis. Tidak ada sudut-sudut tajam di bagian housingnya dan memiliki kekebalan yang baik. Gripnya pun bagus, kalau kalian goyang-goyang gini tidak ada loose-nya sama sekali. Dan sit tight in the ear. Untuk kenyamanan, housing seperti ini memang salah satu housing yang sweet spot banget untuk memberikan tingkat kenyamanan yang baik. Tidak terlalu memberikan kesan terlalu padat, terlalu panas pada saat pemakaian jangka panjang. Tentunya ini akan lebih lebih nyaman dan lebih enak dipakai untuk jangka panjang. Housing seperti ini tidak terlalu menekan liang telinga kalian, tidak terlalu menekan permukaan telinga kalian, jadi lebih nyaman aja dipakai dalam jangka waktu panjang. Dan secara fitting kami berikan skor A. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Tree Audio Star C ini. Secara sound quality, Tree Audio Star C ini memiliki suara yang agak sedikit netral, lean to bright. Sebenarnya cukup menarik sih Tree Audio Star C ini. Jarang ada produsen in-ear monitor memang yang mengeksekusi in-ear monitornya mengarah netral ke arah bright. Itu memang agak sedikit jarang, dan I appreciate that. Mungkin kebanyakan in-ear monitor, Harman, lalu Warm, V-Shape, dan lain-lain. Ini cukup unik. Dia memiliki suara yang netral, agak sedikit bright, dan memberikan kesan yang bagus banget untuk instrumen-instrumennya. Di bagian high-nya juga cukup lemas. Disclaimer, Tree Audio Star C ini kita review dengan semua switch-nya off. Jadi kalau kita switching switch-nya itu akan memberikan suara yang berbeda tentunya. Tapi sekali lagi, not in a big margin. Jadi kalau kalian bilang, oh ini in-ear monitor yang netral to bright, kalau saya switch semua, naikkan semua switch-nya, mungkin menjadi fun, mungkin menjadi warm, no. Masih memberikan kesan suara yang mirip, cuma memang ada sedikit perubahan, mungkin beberapa dB aja perubahannya. Jadi tidak merubah karakter dari in-ear monitor satu ini, tapi sedikit memberikan bumbu-bumbu tentunya yang mungkin sedikit mengobati rasa penasaran kalian pada in-ear monitor ini. Bassnya di Tree Audio Star C ini memiliki bass yang cukupan. Menurut saya pribadi memang agak sedikit light bassnya, tapi masih terasa impact-nya kok. Jadi bukan bass yang kopong, bukan bass yang tidak ada energi sama sekali, no. Masih ada energinya, masih cukup baik sih kalau saya bilang. Ekstensinya pun cukup terasa sampai ke bagian sub bass, dan ini merupakan bass yang cukup rapi dan cukup clean.
Tapi sekali lagi bukan untuk kalian yang bass head. Mungkin kalau untuk lagu-lagu umum mungkin masih oke, tapi kalau lagu EDM mungkin agak kurang pas ya in-ear monitor satu ini. Kalian memang kalau EDM, senang lagu-lagu EDM, mungkin cari yang bassy atau yang warm, itu akan lebih cocok. Mid-nya di sini memiliki posisi yang pas, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Selain itu dia bukan tipe mid yang las ataupun tebal banget. Mungkin bagi kalian yang suka in-ear monitor yang bersuara warm akan merasa in-ear monitor ini agak sedikit tipis. Tapi menurut saya walaupun dia sedikit tipis, tapi dia memiliki tekstur yang baik di bagian mid-nya. Untuk male vokalnya bagi saya agak sedikit ketipisan sih kalau menurut saya di Tree Audio Stars ini. Jadi kalau kalian suka yang suara-suara berbobot, yang tebal untuk vokal cowok mungkin agak sedikit kurang mendapat vibe-nya di in-ear monitor satu ini. Untuk female vokalnya ini cukup menarik, dia memiliki female vokal yang cukup lepas dan memberikan emosi yang pas saat penyampaian lagu tersebut. Untuk instrumen-instrumen di bagian mid-nya cukup baik dan cukup clean. Untuk bagian treble-nya, treble dari Tree Audio Stars ini tidak memberikan bumbu yang aneh-aneh, memiliki tekstur yang sangat baik, stringnya pun terasa sangat natural dan bukan string yang bikin kalian fatigue atau terasa overbright dan bikin, aduh ini pedes banget ya. Ini monitor ini saya pakai cuma 5 menit atau 10 menit, mungkin saya lepas lagi karena pedes banget, jadi memang bikin ear fatigue, lebih cepat ear fatigue. No, ini bukan in-ear monitor yang nyerang dari bagian treble-nya. Jadi walaupun lean to bright bukan berarti in-ear monitor ini nyerang. Selain itu juga in-ear monitor ini memberikan kesan airy yang baik. Jadi kalau kalian mendengarkan instrumen ada gemanya, gemanya itu memberikan efek terasa lebih luas dan lebih lapang pada saat kalian mendengarkan musik. Secara keseluruhan tonalitas dari Tree Audio Stars ini kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Tree Audio Stars ini. Presentasinya ini bisa saya kategorikan less is more. Memiliki presentasi yang clean dan bersih apa adanya. Timbre dari in-ear monitor satu ini walaupun dia hybrid, tapi menurut saya timbrenya cukup baik untuk kelas harga under 2 jutaan. Untuk soundstage-nya sendiri menurut saya agak terkesan flat, agak 2D dan kurang depth-nya, yaitu penyakit lumrah lah kalau menurut saya. Apalagi mengingat harganya cuma 1,5 jutaan, itu masih sangat-sangat toleransi. Tapi ya somehow it's good sih. Kalau menurut saya cukup oke sih untuk soundstage-nya. Detailnya ini menurut saya juga cukup mantap. In-ear monitor satu ini terutama detail-detail bisa sampai ke bagian atas atau frekuensi atas. Jadi tidak ada detail yang hilang di sini. Untuk bagian cymbal crash ataupun violin itu cukup natural dan memberikan kesan yang tidak metalik dan sangat baik. Clarity-nya ini cukup baik didukung dengan background yang pekat. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dikategorikan sangat baik. Masalah koherensi pun tidak ada. Selain itu juga imagingnya ini mungkin agak sedikit 2D. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, agak sedikit kurang depth. Jadi kalau kalian stereo imaging itu merasa agak flat aja sih sebenarnya. Agak melebar aja, tidak terkesan lingkaran. Positioningnya cukup pinpoint untuk kelas harga 2 jutaan. Tidak ada positioning yang aneh-aneh sih. Secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian yang bass head atau cari suara yang warm, fun. No, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian tentunya. Pro-nya, in-ear monitor satu ini mungkin agak niche memang. Bagi sebagian orang mungkin suka in-ear monitor yang warm. Tapi kalau kalian memang suka in-ear monitor yang agak sedikit bright, tapi tidak terkesan over analytical atau tidak terkesan terlalu nyerang, in-ear monitor satu ini adalah pilihan yang sangat menarik, apalagi mengingat harganya di bawah 2 jutaan. Memiliki suara yang steril dan juga clean. Yang kedua, pro-nya dari in-ear monitor satu ini, dia memiliki switch tuning dan memberikan passive equalizer. Itu sangatlah menarik kalau kalian memang bosan atau gampang bosan lah pada satu in-ear monitor. Memiliki in-ear monitor yang memiliki switch tuning bisa menjadi solusi yang tepat untuk kalian. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor satu ini di harga 1,5 jutaan, kami berikan skor amin dan menurut kami ini salah satu in-ear monitor yang sangat baik di kelas harganya. Dan kami masuk kategorikan good value. Kesimpulan, in-ear monitor satu ini menurut saya in-ear monitor yang cukup menarik. Dan bagi saya pribadi saya suka sih. Dan tidak banyak produsen in-ear monitor yang berani bermain di tonalitas seperti ini. Ditambahkan dengan switch tuning yang memberikan nilai plus bagi in-ear monitor satu ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Tree Audio Stars ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah.
Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!